Pak Dr. Amnur itu membicarakan hal-hal yang fundamental tentang kesehatan kita. Tadi juga saya disampaikan oleh Ibu Yana, nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter itu. Sedangkan UNWTO itu berbicara tentang bisnis pariwisata, tidak menyarankan tentang karantina. Seperti saya kan ngotot tentang karantina itu. Tapi begitu dijelaskan oleh dokter, kalau saya lawan kan saya bodoh sekali. Baik, Bapak Ibu, sudah lewat 34 menit dari jadwal kita. Mungkin sementara kita tutup terlebih dahulu acaranya. Sesudah acara ini, yang mau stay, silakan stay. Karena ada, saya tidak tahu, ada Dr. Amnur R. Kayo. Di chatroom saya tanyakan dari institusi mana, tapi tidak dijawab. Saya belum izinkan untuk mengajukan pertanyaan. Oke. Ini sudah ada tuh. Dari mana, Dr. Amnur? Kebetulan saya dari Kementerian Kesehatan, Pak. Saya tertarik dengan tour dan travel ini karena persiapan pensiun rencananya. Makanya saya join selalu, hampir setiap kegiatan ini saya ikut gitu loh. Ya. Saya ingin menjelaskan sedikit dasar tentang apa tadi itu karantina dan isolasi mandiri, boleh? Kita tutup Pak Ketua, dulu. kita okekan saja. Mungkin teman-teman yang merasa tertarik silakan stay, tapi kalau seandainya memang merasa ada kegiatan yang lain, ya kita tidak bisa tahan karena memang waktunya sudah melewati. Silakan Pak Dokter. Ya, baik. Saya ingin membantu menjelaskan dulu dasar karantina dan dasar isolasi mandiri itu, gitu loh, secara mendasar ya, supaya Bapak Ibu semua paham dan membantu pemerintah dalam hal ini. Dan ini teman-teman pariwisata ini sangat diharapkan banget untuk membantu menekan laju pertumbuhan COVID. Nah, jadi gini. Dasarnya itu adalah kita harus tahu dulu COVID itu masa inkubasinya 3-5 hari. Nah, makanya setiap yang datang, yang masuk ke Indonesia, baik darat, laut, atau udara pun, itu di karantina 5 hari. Itu namanya karantina. Kalau hasil pemeriksaannya negatif, PCR-nya negatif, itu di karantina. Nah, kalau PCR-nya positif, berarti dia masuk ke isolasi. Nah, untuk isolasi ini, berarti kan dalam pengawasan dokter, termasuk orang yang OTG itu selama 14 hari, itu isolasi. Nah, jadi begitu mendarat di Indonesia, dicek dulu PCR-nya negatif, ya sudah di karantina 5 hari. 5 hari dicek lagi negatif, ya sudah bebas gitu. Tapi kalau positif masuk ke isolasi. Nah, tadi saya lihat sekarang kondisi di Turki itu agak naik lagi gitu loh. Nah, ini mohon maaf ya, pengalaman pribadi, saya sudah menduga itu akan terjadi karena sekitar bulan April lalu saya ke Turki. Kebijakan di sana adalah begitu nyampe di Turki semua orangnya akan di PCR lagi, tapi travelnya di sana menarik uang saya untuk biaya PCR 500 50 satuannya itu, tapi saya nggak di PCR. Gitu. Nah, itu satu kesalahan yang mendasar. Lira ya, 1,50 lira, tapi saya nggak di PCR gitu loh. Nah, saya udah prediksi kalau memang pelaksanaan di lapangan seperti ini nggak sesuai dengan kebijakan pemerintahnya sana, sudah pasti itunya akan naik lagi. Nah, makanya teman-teman di sini saya berharap bisa lebih paham dasar dari penyakit ini, kemudian langkah-langkah yang diambil pemerintah itu emang sesuatu yang berdasarkan penelitian gitu loh. Nah, tadi ada karantina yang 5 dan ada yang 8 hari. Nah, kalau memang dari khusus Delta kemarin berdasarkan penelitian itu masa inkubasinya lebih lama, lebih panjang, 8 hari. Makanya diambil kebijakan untuk tamu yang dari India dan dari negara apa satu lagi itu emang kebijakannya untuk 8 hari. Nah, itu seperti itu. Ya, kira-kira mudah-mudahan teman-teman semua bisa lebih paham dan tahu apa yang akan dilakukan dan benar-benar. Terus juga dalam pertemuan ini kemarin juga ada pengalaman teman dari yang ke Turki, terus yang tidak diperiksa ternyata dari 16 orang 9 positif di Turki, sehingga nanti semua yang positif itu diisolasi lagi di Turki dengan biaya yang akan lebih mahal. Makanya pemeriksaan PCR-nya mohon yang tidak abal-abal, kita kesempatannya seperti itu, kesimpulan seperti itu. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dokter. Boleh saya bertanya sedikit Pak? Menurut aturan yang akan disampaikan bahwa
sebelum kedatangan Indonesia, sebelum kedatangan orang-orang itu ke Indonesia, 3 kali 24 jam mereka harus PCR. Sampai di Indonesia, katakanlah hari keempat atau hari ketiga mereka sudah sampai. Kalau memang di PCR lagi, artinya plus 2 pun sudah akan menjadi 5 hari. Kalau memang Pak katakan tadi, masa inkubasi adalah 5 hari sampai dengan 5 hari, artinya kriteria pencegahan sudah terjadi. Pandangan Pak Dokter. Ya, betul. Jadi salah satu persyaratan di negaranya itu di PCR, dan kemudian setelah PCR negatif, dalam perjalanan baik itu di bandara, baik itu di pesawat, baik itu kemungkinan tertularnya ada gitu loh. Nah, sehingga nanti Indonesia cari aman, maka begitu nyampe di Indonesia harus di PCR dulu, kemudian di karantina. Nah, setelah 5 hari di PCR lagi negatif, itu udah bisa dipastikan benar-benar orangnya negatif dan bebas untuk masuk ke wilayah Indonesia. Kira-kira seperti itu, gitu loh. Jadi ya itu yang saya contohkan di Turki tadi. Saya sudah PCR di Indonesia, kemudian di Turki sudah masuk ke aplikasinya, sehingga saya sudah dapat QR code, masuk ke restoran dengan hanya QR code aja cukup gitu loh. Ya, tapi nggak diperiksa ulang gitu loh. Nah, faktanya Turki meningkat sekarang. Nah itu, dan kita tidak ingin kejadian itu terjadi di Indonesia gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Bapak tadi, kemungkinan mereka tertular baik itu di dalam pesawat, pas mendarat itu masih mungkin gitu loh. Makanya kita cari aman, periksa ulang, dan 5 hari diulang lagi. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Amnur. Memang perbincangan ini kalau kita khususkan akan menjadi cukup panjang ya Pak ya. Mungkin kita sudah, kalau boleh Pak, tolong sharing di chat room nomor Bapak, kita bisa undang Bapak untuk berbicara di acara online seminar IINTOA untuk pencerahan bagaimana yang sebenarnya. Tujuan kami adalah supaya sinkron antara dunia usaha dengan pemerintah. Karena apa yang kami dengar bahwa dari Kemen sudah bicara dengan Kemenkes, sudah bicara dengan imigrasi, tapi tetap hasil outputnya belum jelas. Oke, Pak Ketua kita mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak. Saya hanya mau menyampaikan kepada Pak Dokter. Pak Dokter Anur, saya ucapkan terima kasih banyak. Tanpa kami ketahui Bapak hadir, itu luar biasa. Dan yang kedua, kami justru berbicara dengan keawaman kami, ketidaktahuan kami, dengan tentu saja seperti saya katakan tadi, itu karena kami lapar. Dan begitu Pak Dokter memberikan penjelasan seperti itu, terus terang saja, saya menjadi sangat mengerti bahwa demikianlah cara berpikir secara kesehatan, dan tentu saja bagaimana melindungi kita, negara kita, dan juga melindungi wisatawan itu sendiri. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin demikian diskusi kita sore hari ini. Pak Ketua mungkin bisa menutup pertemuan kita. Ada beberapa narasumber. Bu Pauline sudah ada tugas yang lain. Bu Teti juga baru meninggalkan kita. Silakan Pak Ketua. Masih ada. Ibu Teti masih ada. Terima kasih. Bu Teti masih ada ya? Ya. Oke, kita bisa beliau mengucapkan masih ada. terima kasih juga saya untuk harus Bu Teti. mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Teti, Ibu Pauline, Pak Arta, Pak Dokter, dan bapak-bapak dari asosiasi kepariwisataan yang juga hadir, yang saya tidak sebut satu persatu, dan juga Pak Didin Junaidi yang juga hadir di sini, dan bapak-bapak semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya menutup acara ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sampai Santi Om. Oke, baik Pak Ketua. Masih ada waktu, mungkin pertanyaan dari Bu Wira itu bisa dijawab Pak Ketua? Harus jawab Pak. Kalau tidak berutang saya. Bu Wira masih ada kah? Kompas? Oke, silakan Pak. Jadi pertanyaan Ibu Wira tadi tentang satu pernyataan Pak
Menparekraf ya. Bagaimana mengutamakan wisatawan yang berkualitas, gitu kan? Dan juga mereka pemegang-pemegang kitas. Itu bagus, Mbak. Bagus, tentu saja menurut research yang barangkali dilakukan oleh Pak Menteri. Tapi sekali lagi, ternyata bahwa tidak matching juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menko Manifest. Menko Manifest berbicara tentang 4 negara. Sedangkan Menteri Pariwisata berbicara tentang wisata yang berkualitas. Itu tidak matching. Satu. Yang kedua, wisata yang berkualitas pada saat ini itu bagus untuk diharapkan. Saya hanya selalu mengatakan, maaf Mbak Mira, karena saya juga guru, saya mengatakan wisata yang berkualitas dia akan tinggal di hotel yang berkualitas. Pertanyaan saya, bagaimana hotel yang bintang 3, 2, dan 1? Bagaimana hotel yang bintang melati? Apakah mereka akan dieliminasi? Itu pertanyaan saya. Kenapa? Karena di bidang pariwisata ini, siapapun boleh datang. Yang penting dia mengeluarkan uangnya dan menikmati perjalanannya. Tapi dalam hal dengan epidemi ini, dia harus sehat. Dia tidak boleh datang untuk membagi penyakit kepada bangsa kita. Itu pernyataan saya yang sangat tegas di situ, bahwa dia memang harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Saya sudah paham sekarang, Pak Dokter, bahwa dia harus datang dengan PCR, dia harus di karantina 5 hari, dan dia berarti juga harus diisolasi apabila dia positif. Selesai. Nah, jadi tentang bagaimana siapa yang akan datang, bagi saya itu barangkali menjadi salah satu pokok yang akan disampaikan adalah bahwa wisatawan yang sudah antre dari 2020 yang siap untuk datang, mereka lah yang dibuka pintu untuk mereka dengan persyaratan pengketatan yang sudah dilakukan, yang dibicarakan tadi, sesuai dengan PCR, karantina, isolasi, dan seterusnya. Itu Mbak Mira. Itu jawaban saya yang pertama. Pertanyaan yang kedua tadi, Mbak Mira? Pertanyaan yang kedua tentang ini, Pak, yang negara mana aja yang sekiranya mungkin bisa diadakan masa kerjasama untuk uji coba pembukaan. Nah, itu dia, Mbak. Ada dari pertemuan-pertemuan. Kenapa saya selalu mengatakan dari pertemuan-pertemuan? Karena saya selalu ikut di dalam pertemuan itu. Pertemuan Rakornas berbicara tentang open border ini, saya ikuti satu persatu. Sejak dari bulan April, saya hadir dengan Mas Sugeng. Mas Sugeng masih ada di sini. Betul, Mas Sugeng? Lalu kemudian saya tambah nanti, Pak Ketua. Nanti baru sampai kepada pertemuan yang terakhir kemarin. Sorry, bukan yang terakhir. Kedua dari terakhir. Itu berbicara tentang wisatawan berkualitas. Pertanyaan saya, bagus itu, uangnya banyak. Tetapi berapa banyak wisatawan yang berkualitas? Berapa banyak tour operator atau biro perjalanan wisata yang dapat menangani pekerjaan itu? Pak Mas Sugeng bercerita dengan begitu bagus, tapi itu pekerjaan ditangani oleh Mas Sugeng sendiri. Gitu loh. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang lain? Masih ada Pak Albert, masih ada Pak Winston, masih ada Pak Rudi, masih ada Pak Raja Bali, masih ada Mbak Dila, dan seterusnya. Pak Made tinggal. Mereka tangani siapa? Mereka tangani apa? Itu loh. Saya juga di situ. Saya juga menangani upper class yang rata-rata $400 sampai $600 per hari. Tetapi berkualitas itu kan bermacam-macam. Bisa yang $2.000 per hari. Gitu loh, Mbak. Nah, pertanyaan Mbak, apakah ada contoh negara yang bisa diambil sebagai contoh kerjasama, maksudnya? Ya, Mbak ya? Mbak Mira? Yang dicontoh untuk mengirimkan wisata. Itu tidak mudah di situ, Mbak, menurut saya. Dari pengalaman kami, asal pintu itu dibuka, wisatawan boleh masuk, negara dari mana saja boleh masuk.
tentu saja ada pembatasan. Contoh bilang India. Nah, tadi Pak Dokter bilang, India silahkan, tapi dia harus dikarantina sekian hari. Gitu loh. Atau isolasi sekian hari. Boleh masuk. Tapi bagaimana India yang hanya datang 5 hari? Ya, jangan 5 hari lah kalau dia datang. Kalau hanya berlibur 5 hari, tidak usah datang ke sini. Gitu loh. Nah, jadi contoh, maksud saya, contoh sebuah negara yang diajak bekerja sama, itu tidak mudah. Contoh yang oleh Pak Menteri tadi mengatakan, oleh Pak Menko Manifest, Cina yang akan datang, kita berikan supaya Cina masuk ke Bali. Cina aja melarang warganya untuk pergi kok. Gimana sih? New Zealand nanti bekerja sama dengan Indonesia. Pemerintah New Zealand masih belum mengizinkan warga negara untuk pergi ke luar negeri. So what? Berarti sebaiknya kita membuka pintu dan menyilahkan mereka yang sudah siap datang, dia datang. Itu orang Amerika mau datang, orang Jerman mau datang, orang Belanda mau datang. Tetapi karena dibatasi negara-negara itu, atau tidak dibatasi, negara-negara itu tidak disebut, maka kita dalam anggapan kita, mereka tidak termasuk dalam daftar. Tadi saya lihat juga ada red notice, apa segala macam. Itu bagus untuk membatasi orang, kenapa tidak? Boleh. Sama juga kita juga dibatasi untuk pergi ke UK misalnya. Mudah-mudahan saya sudah bisa menjawab, Pak Kira. Udah Pak, tadi mohon maaf, aku kan bilang minggu lalu dari statementnya Bapak Sandi, ternyata setelah aku cek 2 minggu sebelumnya, jadi agak miss. Itu betul. Tapi ya tetap, soalnya tapi itu pernyataan ketika Menteri Pariwisata melakukan rakor di Bali, di mana saya juga hadir. Oh, iya. Ya, di mana saya, itu kami berbicara tentang green zone, kami berbicara tentang wisatawan berkualitas. Saya hadir di sana. Tetapi tidak matching dengan apa yang diumumkan oleh Menteri Luhut. Itu, Pak. Terima kasih. Ya. Makasih banyak, Pak, atas jawaban dan waktunya. Sama-sama, Mbak. Terima kasih. Tolong tulis, Mbak. Tolong tulis banyak-banyak. Pak Yongki. Ya, Pak Didin, terima kasih banyak Pak Didin. Salam hormat untuk Pak Didin. Semuanya. Pak Didin, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Pak Didin, terima kasih ya. Ya. Siap Ibu. Ya, Mas Sugeng silahkan, tadi katanya mau tambah, Pak Yongki. Ya, begini Pak Paul. Nah, kemarin itu kita sebut yang jelas ada Jerman speaking, ada termasuk Belanda, ada UK, ada Amerika, ada Rusia. Nah, itu saya review dari total semuanya itu. Kurang lebih ada 400 juta manusia yang dari negara tersebut yang sudah divaksin full. Nah, ini saya ada punya datanya, Pak Paul. Nah, mengenai quality tourism, ini mungkin ada salah mengerti dari kesemuanya. Mohon maaf. Jadi definisi dari quality tourism itu menurut saya adalah responsible tourism, artinya responsible tourist. Nah, negara yang saya sebut barusan tadi itu responsible di sini kalau kita artikan peduli atau yang sudah pengalaman untuk traveling. Ya, artinya apa? Mereka tahu sudah divaksin, mengikuti aturan yang ada di destinasi itu sendiri, dan mereka mohon maaf punya duit, behave, mau makan di hotel, mau beli tur sama kita. Nah, ini attitude yang kita sebut tadi, negara tersebut itu tadi kita sebut adalah negara yang peduli, yang mau mengucurkan uang di destinasi. Nah, jadi kalau dibilang quality itu bukan indikasinya, bukan dari total spending yang setiap hari $500 atau lebih. Tapi menurut saya begini, kalau misalkan tamu India, mohon maaf saya sebut sekarang, hanya datang 3 hari 4 malam, datang ke sini hanya nggak berwisata yang berkualitas. Nah, ini bukan responsible tourism. But kalau turis Prancis atau Belanda tinggalnya 3 minggu, mereka stay di tempat-tempat penduduk, makan di lokal-lokal. Nah, ini kan spending ke mereka yang ada di desa-desa. Nah, ini
saya sebut responsible. Karena apa? Ingat, responsible tourism itu salah satu bagian dari ekoturism yang mana harus bisa menghidupkan ekonomi lokal. Responsible tourism sekali lagi. Nah, mungkin pengertian dari situ, jadi udah salah mengerti semua dari awal. Oleh karena itu jadi ya akhirnya ini kacau. Apalagi setelah diumumkan, yang diumumkan bukan dari negara-negara yang kita sebutkan di atas. Nah, sekali lagi banyak, bukan berarti yang saya sebutkan tadi itu negara-negara tersebut hanya di high end saja. Yang saya notifikasi pada waktu itu, begitu kita buka adalah orang yang akan traveling adalah satu, orang yang punya uang, orang yang punya waktu, orang yang punya keputusan. Nah, inilah yang high end. Jadi misalkan November kita buka atau Oktober kita buka, yang datang akan orang ini dulu, menyusul yang responsible tourism dari negara-negara tersebut. Mohon maaf Pak Ketua, mungkin itu gambaran Pak dari saya. Sugeng. Orang kata travel agent dan tour operator juga kacau balau, apalagi mengerti dengan responsibility, quality tourism, sustainability. Maaf Pak, masih jauh. Terima kasih. Mohon maaf Pak Paul. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Paul. Mungkin kita yang harus sesekali ngisi kuliah di sana Bapak. Mohon maaf, makasih. Iya, saya Biro Perjalanan Wisata dan travel agent sampai hari ini juga masih ya belum sampai 100% Pak Yongki ya. Ya masih tetap dengan kesabaran untuk bisa meyakinkan mereka. Tetapi Pak Menteri selalu berulang-ulang menyebut IINTOA, Biro Perjalanan Wisata, dan Inbound Tour Operator. Itu luar biasa, pasti banget. Saya tambah setengah menit lagi Pak Bol. Silakan. Jadi sekali lagi saya sudah baca bolak-balik itu UNWTO. Semua guideline untuk opening border ada di sana. Termasuk mereka tidak menyarankan karantina. Ya, tetapi dia bukan WHO, Pak. Betul. Tapi dia tidak urus kesehatan. Acuannya kan sama-sama internasional, Pak. Ya, itu tidak cukup, Pak. Dia boleh internasional, tetapi we are talking about pandemi, itu urusan WHO. Tapi urusan bisnis itu WTO. Beda, Pak. Dua barang yang berbeda, Pak. Okay. Iya kan? Ya, betul. Okay. Saya omong kesehatan seperti Pak Dokter tadi, saya sangat mengerti itu. Pak Dokter siapa namanya Pak? Maaf. Dokter Amnur, Pak. Dokter Amnur. Pak Dokter Amnur itu membicarakan hal-hal yang fundamental tentang kesehatan kita. Tadi juga saya disampaikan oleh Ibu Yana, nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter itu. Sedangkan UNWTO itu berbicara tentang bisnis pariwisata, tidak menyarankan tentang karantina. Seperti saya kan ngotot tentang karantina itu. Tapi begitu dijelaskan oleh dokter, kalau saya lawan kan saya bodoh sekali. Dan itu ada dua musuh saya, Pak, kalau di sini, di ruangan ini. Saya ada dokter itu, dan pulang ke rumah saya punya anak akan lawan saya, Pak. Bapak ngapain suruh saya masuk ke dokteran? Gitu loh. Bapak ngapain suruh saya masuk fakultas kedokteran? Sudah lulus pula, masih dilawan sama Bapak. Itu kan bodoh sekali saya, Pak. Dan Ibu Yana tadi kan menceritakan pengalaman yang dialami. Itu loh, luar biasa. Jadi kita mesti dengar, Pak. Kalau nggak dengar ya nanti lu sakit baru tahu loh. Ya Ibu Yana ya. Ya. Jadi bagus sekali, Pak. Jadi kita di satu pihak kita memang berbicara logika, Pak Al tadi, itu betul, Pak. Tetapi logika saja tidak cukup. Karena ada orang lain yang berbicara tentang keilmuannya. Itu loh, Pak. Maaf, saya tidak bela dokter, karena itu dokter, saya punya anak dokter, tidak. Tapi dia berbicara hal yang fundamental, Pak. Gitu, Pak. Pak Sugeng. Bapak sama dengan saya tadinya. Sama 100%.
Tapi sekarang saya jadi sadar ini kasus apa namanya karantina. Saya tidak bicarakan lagi kalau sudah bilang 5 hari ya udahlah 5 hari, gitu Pak. Tapi mungkin gini Pak ya, kalau memang kita mengharuskan karantina 5 hari, mungkin tidak isolasi, artinya tidak di dalam ruangan sendirian, dia berada di posisi green zone. Betul sekali. Dengan posisi green zone seperti ini Pak, sebagai contoh, kalau memang gerbang Bali yang akan dibuka, katakanlah orang-orang yang berwisata ke Turki, pulang ke Indonesia, suruh dia tinggal di Bali, di green zone-nya Bali, mereka bisa enjoy, santai-santai di lingkungan green zone, balik lagi ke Jakarta dengan aman gitu. Itu kan menggulirkan bisnis terus. Jangan mereka hanya ditempatkan di hotel tertentu, tidak boleh keluar. Itu kan menjadi hambatan sebetulnya. Setuju Pak. Itu hanya memberi makan ke hotel itu. Iya. Lalu pertanyaannya ada apa? Ya, depan hotel itu. Betul. Mungkin itu usulan yang kita perlu sampaikan juga ke mereka. Ke mereka. Sure, Pak. Oke, Pak, ini saya barusan chatting dengan Dr. Amnur. Beliau kebetulan udah maghrib di sana. Mau sembahyang ya? Ya, udah maghrib. Tapi beliau ini adalah, wow, saya jadi merinding juga. Pusdatin Kemenkes yang berperan develop APL. APL itu aplikasi Peduli Lindungi, Pak. Tetapi luar biasa beliau secara incognito hadir di pertemuan kita, itu luar biasa. Ya. Artinya kita perlu mengajak beliau juga untuk diskusi karena perlu sekali, Pak. Pertanyaan banyak kalangan teman-teman kita, seberapa ampuh Peduli Lindungi ini untuk dipakai digunakan. Kayak orang bilang bisa nggak di Surabaya, bisa nggak di sini di situ dan lain sebagainya. Itu kan mungkin kita perlu ajak. Kalau memang peduli lindungi ini menjadi sesuatu yang ampuh dan menjadi barometer kita, kan pariwisata kita bisa lebih bergerak, Pak. Kalau memang ada karantina, katakanlah dia karantina, katakan di green zone, oke, orang ini harus mempergunakan sistem yang ada di Peduli Lindungi temporary, katakanlah selama dia berada di Indonesia, dia kemanapun bisa dipantau. Siap. Itu yang dibicarakan di Bali, Pak. Ya. Oleh Departemen Kesehatan namanya Dr. Kirana pada waktu itu. Sama itu, Pak. Oleh Sekjen Departemen Luar Negeri. Sama itu, Pak. Ya. Nah, tapi itu tadi tiba-tiba pengumumannya lain. Ini kalau memang off the record sih, saya off the record dulu dah. Demikianlah Ibu dan Bapak para pemirsa YouTube Intoa. Pertemuan lintas 4 asosiasi pariwisata yang diundang sebagai narasumber, serta 3 pimpinan asosiasi pariwisata lainnya yang hadir sebagai peserta, berdiskusi selama 2 jam 45 menit, mencari solusi dan mengumpulkan usulan kepada pemerintah mengenai persoalan karantina dalam rangka dibukanya border Indonesia yang akan dimulai dari Pulau Bali. Seluruh diskusi ini kami tampilkan dalam 4 episode tayangan YouTube Intoa. Apabila Anda mendapat manfaat dari tayangan ini, silakan klik like atau share dan kami undang untuk subscribe. Terima kasih.